Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara. Podcast yang gue buat karena untuk meluapkan isi kepala gue yang belum bisa gue ungkapkan dalam medium lain. Biar lega. Selamat datang. Selamat datang lagi. Iya bener, selamat datang yang mendengarkan. Ini harusnya untuk tanggal 12 September 2019, tapi telat tentu saja seperti biasa. Dan gue sekarang baru ngerekamnya hari Jumat. Jadi akan tayang Jumat juga ini, tanggal 13. Bentar. Gue sedang mau, apa ya, gue ngomong apa kemarin ya? Oh, gue ingin merecap minggu lalu gue tampil di Ketawa Comedy Club seperti yang sudah gue promosikan kemarin. Gue tampil Greatest Hits diajak Mo, jadi ceritanya adalah, kan jadi yang belum tahu, Ketawa Comedy Club adalah full time comedy club pertama di Indonesia. Pertama di Jakarta mungkin. Pertama di Jakarta. Mungkin pertama di Indonesia, kebalik. Jadi seperti clubbing yang isinya joget-joget, itu berarti kan full time tiap malam isinya joget-joget dan musik. Kalau ini full time comedy club berarti isinya setiap malam adalah komedi. Entah ada open mic, entah ada games, entah ada improv, entah ada yang headliner yang kayak minggu pertama tuh ada Panji, ada Radit, ada gue segala macam. Pokoknya akan ada komedi tiap malam di situ. Ntar lu gue mau ambil minum. Akan ada komedi setiap malam di situ. Jadi emang bukan kafe yang ada komedinya, tapi bener-bener komedi club yang emang nyari duit dari acara pertunjukan komedi gitu. Ada di Antasari di Jakarta Selatan, setiap malam akan ada acara. Kemarin gue di pembukaan di opening weeks, namanya Greatest Hits, materi terbaik dari 2011 ceritanya begitu. Pokoknya dari awal karir lah. Gue tampil tanggal 5 kemarin ya, 5 September. Yang datang sekitar 50-an orang kali ya, 40 orang atau 50 orang lah. Pokoknya padet, seru banget, gue keenakan. Gue tampil sejam 41 menit, ya Allah. Gila tuh. Bayar 150.000, gue tampil 2 jam, hampir 2 jam, gokil. Ya nggak apa-apa lah, saya ikhlas mengeluarkan untuk materi-materi yang udah pernah didengar juga kok. Ya alhamdulillah tetap ada ketawa. Openernya Wawan, Marcel, Bang Jack yang buta, dan satu lagi siapa, Ate. Jadi gitu, kalau buat komik-komik yang masih merintis ya, komik baru gitu atau siapapun lah komik-komik. Jadi lu bisa, jadi gitu caranya. Kalau ini kan ngikutin comedy club di negara-negara yang stand up-nya sudah maju ya. Jadi lu bisa lihat misalnya headlinernya minggu depan, lu lihat nih Radit. Gue pengen jadi opener Radit. Jadi lu daftar gitu. Jadi lu daftar untuk jadi opener di situ gitu. Karena in exchange of exposure, orang nonton, yang penonton Radit akan lihat lu, dan kalau lu tampil bagus, orang jadi kenal lu dan jadi senang lu gitu. Jadi kemarin ada Wawan, Marcel sama Ate sama Bang Jack. Open micers-nya Ate sama Bang Jack, yang feature-nya yang udah, berarti yang kalau open mic yang baru banget, feature tuh yang udah bagus lah, seperti si Marcel sama Wawan. Wawan tadinya cuma pengen nonton tuh kemarin ya, terus gue bilang aja daftar aja Wan jadi opener. Daftar dia. Orang mana ya, udah enak-enak nonton doang, nggak perlu pakai beban tampil, malah jadi nyusahin diri sendiri, malah jadi mau tampil. Tapi keren-keren semua juga. Gue seneng banget, asli gue bahagia banget, makanya gue tampil sejam 40 menit ya udahlah. Pantesan engap gue di panggung ya, capek, ternyata udah lama juga gue tampil. Terus karena Greatest Hits, gue bawain setlist open mic 2011 gue pertama kali di Bobber Cafe Bandung. Persis kayaknya sih, seingat gue itu tuh setlistnya tuh, yang ada materi pakai BH, yang ada apa-apa, yang ada pertanyaan retoris, yang gitu-gitulah pokoknya. Dan gue memakai sweater yang sama yang gue pakai waktu di Bandung dulu. Gokil. Beli di Kaskus, gue inget banget tuh, beli di Kaskus. Celananya gue juga masih inget sebenarnya, cuma udah nggak ada celananya. Iya bener, celana jeansnya udah nggak ada, udah gue kasih orang. Ya begitulah. Jadi thank you banget buatmu atas kesempatannya. Jangan lupa ya, kalau lo di Jakarta dan sekitar dan suka komedi, lihat terus tuh di Twitternya Ketawa Comedy Club. Kalau di Twitternya Club Ketawa, di Instagramnya Ketawa Comedy Club. Biar tahu jadwal-jadwal acara komedi di situ, karena akan ada setiap malam.
Itulah. Terus gue ingin sekali membahas soal Gundala. Gue baru agak telat nonton, yang nggak telat juga sih, maksudnya nggak di awal. Gue baru minggu lalu nonton Gundala kalau nggak salah, weekend lalu lah. Gue seneng tapi dengan catatan, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala gue soal film itu gitu. Gue udah ngerti sih soal cerita, gue udah ngerti, walaupun ngertinya setelah nonton, baca review, nonton review segala macem. Ya sayangnya itu si Gundala oke, bagus lah gitu. Tapi banyak yang sebagai satu film utuh gitu kita nggak bisa nikmatin gitu. Kita jadi banyak pertanyaan setelahnya, nggak bisa kita langsung tahu. Kayak lu nonton, kayaknya terlalu banyak hal yang mau diceritakan karena ini kan pembukaan jagat sinema bumi langit gitu. Banyak yang ingin diceritakan, banyak tokoh yang ingin dimunculin. Jadinya terlalu rame, banyak cerita yang harus kita ikutin ceritanya. Ini spoiler ya, jadi kalau yang belum nonton jangan dengerin, atau kalau yang nggak apa-apa sama spoiler ya udah lanjut aja. Banyak cerita yang banyak yang mau diceritain, kayak kita harus ngikutin cerita DPR, kita harus ngikutin cerita Gundala, kita harus ngikutin ceritanya Gazul, mau kemana gitu. Terus ya kayak gitu, jadi banyak yang ini jadi agak pusing gitu. Kalau lu nonton Iron Man pertama kan ya udah, lu sebagai film bisa nikmatin gitu. Di endingnya aja paling muncul Mjolnirnya Thor gitu kan. Terus ada Agent Coulson, ada nggak ya? Nick Fury kayaknya belum ada sih. Yang kayak gitu lu bisa tetap nonton. Lu nonton Captain America yang Winter Soldier pun masih bisa gitu, walaupun itu yang kedua. Nggak belum nonton yang Captain America yang First Avengers misalkan. Kalau ini lo harus agak, siapa nih kok gini gitu sih. Jadi harus ada, nontonnya tuh kayaknya emang sengaja biar kita nonton 2 kali kali ya. Karena kalau nonton pertama lu sambil bayang-bayangin, jadi nggak fokus, sambil mikir ini siapa gitu. Yang nonton kedua kayaknya lu bisa lebih tenang karena udah merhatiin di yang pertama. Terus banyak kan yang CGI gue sih gak terlalu masalah lah. CGI-nya gue gak bisa bilang keren banget, tapi not bad lah menurut gue. CGI yang petir-petirnya masih oke. Latar belakang gedung-gedung pas si politisi muda mau mati itu hitam kan. Terus latar belakang pabrik yang dari jauh itu lumayan lah. Yang paling jelek CGI satu ya, itu adalah saat Sancaka dilempar dari atas gedung sama preman. Itu CGI-nya aneh banget anjing. Yang pas dilempar terus preman yang temen-temennya bilang tanggung bos gitu. Pas dilempar dari gedung, pas adegan jatuhnya tuh kan kayak sepersekian detik ada diliatin Sancaka jatuh dari atas gedung. Nah itu kan jatuhnya CGI. Itu apaan ya? Kayak nggak ngerti gue, kayak CGI-nya kok begitu gitu. CGI-nya, nah gitulah. Tahu-tahu kan habis itu scene berikutnya Sancaka udah jatuh gitu di bawah. Padahal kalau pas dilempar di atas udah terus di cut langsung ke bawah, orang juga tahu itu jatuh, nggak perlu kelihatan CGI-nya jadi aneh lah. Aneh. Terus banyak adegan-adegan yang setelah adegannya selesai itu jadi mempertanyakan gitu, kayak yang terakhir tuh. Jadi kan ceritanya kan pas di gudang terakhir tuh si Pengkor manggil anak-anak yatimnya tuh. Pengkor manggil anak-anak yatim. Pas manggil keren tuh, semua lagi aktivitas, terus ada telepon, oh itu keren banget tuh scene-nya tuh. Cuma pas akhirnya mereka ngumpul di gudang, pabrik tempat Sancaka kerja. Pengkor pertama datang sama si Kelly Tandiono tuh, gue nggak tahu namanya siapa di situ, sama yang bawa pisau banyak yang koki. Dia muncul di situ kan berdua, terus ketemu Gundala. Terus diserang, terus wah Gundala berantem melawan 2 orang itu. Terus Gundala lari ke kanan, datang lagi Hana Al-Rashid sama siapa. Terus kanan datang si Cornelius Suni sama siapa datang itu. Jadi padahal kan maksudnya ngepung, tapi itu tuh jadinya kayak syutingnya sendiri-sendiri gitu, kayak nggak dapet jadwal si anak yatim semua. Jadi syutingnya nggak bisa barengan gitu. Jadi nggak kelihatan dikepungnya, nggak kayak dikepung, kayak dia syutingnya sendiri-sendiri, berantemnya cuma berdua. Terus dia Gundala lari ke kanan, ada si Kang Cecep sama siapa gitu, baru berantem berdua gitu. Jadi nggak kelihatan epic gitu, padahal itu kan battle terakhir ya, nggak kelihatan epic. Dan dari awal scene fightingnya sungguh sangat tidak bagus menurut gue ya. Karena berantemnya tuh kayak ngafal, pemain-pemainnya tuh ya iyalah mungkin mereka memang bukan pemain martial arts asli gitu ya. Tapi kan tidak mau tahu lah penonton, namanya juga film action. Berantemnya tuh kayak ngafal, jadi udah tahu kayak musuhnya nih ntar abis ini ke kanan, abis kanan ntar musuhnya nonjok ke kiri, abis itu gini. Ya gue tau lah susah pasti, tapi kan ya
Masa nggak bisa permainan kamera atau apa gitu. BTW sinematografi mah tidak usah ditanyakan, sinematografinya ciamik sekali, bagus sekali, ciamik. Sangat bagus sinematografinya, gambar-gambarnya cakep-cakep. Cuma ya itu, berantemnya jadi aduh kelihatan banget nonjoknya yang nggak kena atau kelihatan banget pelan gitu. Ngafal lah, kayak ngafal. Terus adegan berantemnya banyak, tapi nggak sampai ke akhir tuh nggak, grafiknya nggak naik gitu, nggak klimaks. Berantem yang terakhir lawan anak yatim banyak ya gitu aja. Udah anak yatim yang munculnya satu-satu, nggak barengan, ya dua-dua lah, 2 atau 3 gitu, kayak aduh. Kalau dikepung gitu kan baru kelihatan, anjing ini Gundala dikepung nih gitu. Udah gitu pas nyampe ke rooftop nih ketemu kan, yang pas udah terakhirnya musuhnya mental-mental satu-satu, mental ke atas hilang, ya pada hilang kemana? Ya nggak dibilang mati sih, cuma ya hilang aja gitu, masa dipukul-pukul mental hilang nggak jelas gitu, nggak diceritain lagi. Ada satu yang emang kabur kan, ada satu yang emang pulang gitu, yang dia bilang papa, yang si pengkornya ketembak. Ya itu doang yang kelihatan dia suruh pergi, tapi yang lainnya mental-mental doang terus hilang gitu. Kok sayang bener ya, tokoh segitu banyak, tokoh segitu keren-kerennya tuh anak-anak yatim hanya gitu-gitu aja, hilang-hilangan. Kan sayang bener gitu. Kenapa nggak apalagi tuh, nggak ngerti lah gue. Udah gitu pas di adegan rooftop kan si Pak Agung ditusuk dari belakang tuh, cerak, Pak Agung ditusuk dari belakang. Terus habis itu kan Gundala sama Rituan Bahri sama Wulan kalau nggak salah kan interogasi Pengkor, habis Pengkor ditembak sama Rituan Bahri. Habis itu Gundalanya ngejar Serum kan naik motor. Sementara Pak Agung habis ditusuk dicuekin. Masalahnya dari awal kan kita sudah melihat kalau Sancaka dan Pak Agung tuh bro banget, udah kayak bapak sama anak lah, udah temenan banget. Tapi giliran temen lu ditusuk, ditinggal. Ya Allah. Ya kan bisa ada adegan dikit gitu. Wulan kamu urus Pak Agung, aku akan pergi dulu mengejar Serum gitu. Ya paling enggak, atau enggak Gundalanya pegang Pak Agung, sabar Pak Agung gitu. Atau jadi kan kita juga nggak tahu Pak Agung ini mati apa enggak. Kalaupun nggak mati ya tolongin dulu, atau kalaupun mati Pak Agung akan kubalaskan dendamu Pak Agung gitu misalkan. Ini nggak ada, main ditinggal. Ya Allah, teman lu ditusuk dari belakang ditinggal. Teman macam apa itu? Udah orang tua lagi. Udah gitu yang pas pertama kali Pak Agung megang Sancaka terus kesetrum terus mental ke seng-seng, nggak ada diliatin Pak Agungnya sakit atau apa, padahal sengnya sampai hancur tuh, mental ke tembok gudang, udah aja ditinggal. Ya Allah, orang tua kasihan. banyak yang gue pertanyakan gitu. Yang masuk mobil orang kaya gitu, oke deh, si pas Sancaka kecil lari terus masuk mobil orang kaya untuk menyelamatin diri, ya itu mungkin iyalah orang nolongin. Dan ternyata kan gue tahu belakangan kalau itu Easter egg, yang pas ditanyain cita-cita kamu mau jadi apa, jadi insinyur, jadi dokter, jadi ilmuwan. Itu Easter egg karena di Gundala komik aslinya Sancaka adalah ilmuwan yang diadopsi sama orang kaya juga. Jadi itu untuk nyeritain kalau filmnya ini alternate universe gitu. Sancaka tidak memilih untuk jadi orang kaya, Sancaka memilih untuk hidup di jalanan. Tapi yang aneh adalah, iyalah nolongin mungkin nggak aneh, tapi yang aneh adalah masa tiba-tiba lagi di jalan, kamu ikut kami aja ya jadi anak kami. Apaan, orang baru kenal ketemu anak kecil, kecuali dia ke panti asuhan gitu lihat-lihat anak kecil terus ada yang mau diadopsi, ini baru ketemu di jalan. Alah pusing lah. Sama yang adegan nusuk ngambil darah itu kayaknya emang mereka pengen nunjukin kalau ada orang yang butuh darahnya Sancaka gitu, karena udah tahu akan ada Satria yang datang gitu, yang muncul. Tapi itu kan adegannya lagi kerusuhan ceritanya, terus si Sancaka tuh cuma pakai kupluk doang kalau nggak salah kan. Tapi adegannya ditinggal gitu, cocok lagi berantem tiba-tiba ada orang nusuk dari belakang ngambil darah, dicabut, udah aja pergi orangnya. Habis itu adegannya selesai, udah aja gitu, nggak ada yang apa gitu, kayak siapa tadi yang nusuk saya gitu tuh, dia ngejar orangnya kayak atau apa. Nggak ada, ditinggal aja kita sama adegan itu, cuma pengen ngeliatin adegan darahnya diambil untuk membuka kurungan besinya Kiwalwuk ya, itu ada Sujiwo Tejo. Habis itu ada juga yang sayang adalah salah satu anaknya bapak itu yang pemain biola yang ketawa-tawa kayak Joker gitu. Padahal itu menurut gue pemain biola karakternya keren, berantemnya juga keren tuh, pakai apa namanya sih, tongkat biolanya apa itu namanya lah, pakai itu berantemnya keren banget.
Matinya gitu aja ketabrak bis, ya Allah. Ya walaupun itu nggak jelas sih mati apa enggak ya, cuma sayang aja gitu berantem 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 tabrak bis ya. Kayak kebanyakan yang pengen dikenalin gitu. Persis kayak Wiro Sableng. Waktu Wiro Sableng juga gue ngerasa banyak banget yang mau dikenalin tokohnya, jadi muncul macam-macam. Bahkan si bidadari siapa tuh, Marsha Timothy, bidadari apa gitu kan yang muncul. Itu nggak jelas banget, muncul terus hilang lagi aja. Udah kita nggak tahu lagi. Padahal kalau Bumi Langit kan kita udah dikasih tahu kalau akan bersekuel panjang kayak Marvel Universe gitu, kayak MCU. Ya udah tokohnya dikenalinnya dikit-dikit aja, toh kita tahu akan ada lagi film-filmnya. Kalau waktu Wiro Sableng kan kita nggak tahu kalau akan ada sequelnya kan. Jadi mungkin dimunculin aja semua di film awal gitu. Kalau menurut gue kemunculan Sri Asih, di luar karena itu Pevita ya. Tapi kemunculan Sri Asih itu emang keren banget, cuma sedikit bikin kaget, dan bikin kagum gitu, karena tiba-tiba ada cewek depan mobil dan pakai selendang, cuma di syuk, mobil keguling, dan Gundala pun nggak tahu kenapa mobil itu keguling gitu. Kemunculan gitu ya menurut gue udah keren tuh, kayak jadi orang penasaran siapa itu tadi. Terus akhirnya muncul di mid credit, oh itu Sri Asih. Udah aja segitu kan cukup ngenalin tokoh gitu, bikin orang penasaran dan bikin akan pengen nonton film lagi Bumi Langit berikutnya. Kalau yang lain kan kayak aduh ini anak-anak yatim, sayang banget anak-anak yatim, masalah keren-keren. Terus emang Joko Anwar kan basicnya beliau kan terkenal dengan film thriller dan horor. Ya walaupun ada film komedi juga ya, dan kata beliau tidak mau terlalu terpaku dalam satu genre gitu. Tapi kerasa banget di situ film superhero tapi ada adegan yang horor gitu loh, bikin deg-degan anjing. Yang pertama yang pas politikus muda di apartemen tuh, pas dia pulang sama keluarganya, dia masukin keluarganya ke dalam kamar, terus kayak ada yang ngikutin dari belakang kan. Kameranya kayak kanan, kiri, kameranya kayak ngeliat-liat lorong tuh, anjing deg-degan loh. Kayak nonton film horor jadinya. Terus muncul Ari Tulang tiba-tiba yang sare. Film superhero tapi menakutkan. Sama yang pas Cecep tuh yang apa tuh ya, yang pas dia jadi tokohnya siapa gue nggak tahu namanya, yang pakai topeng di belakang kepala kayak Dini Towo tuh sambil nari-nari, muncul di rel tuh pas Ridwan Bahri mobilnya diem di rel, terus relnya kan surem gitu, terus dari jauh muncul musik gitu, terus dia joget-joget dari jauh, anjing creepy banget tuh, gue aja takut liatnya. Ini orang muncul kepalanya di belakang gitu, joget-joget ya. Aduh, ada aja dah. Serem. Walaupun adegan di rel tuh juga diulang-ulang terus ya, di rel diulang-ulang mulu. Tapi nggak tahu lah. Mungkin emang maksudnya pengen ngasih tahu kalau di rel itu kan di awal ada pengamen biasa aja, selanjutnya kalau di rel itu dijadiin tempat penjahatnya nyerang gitu kali maksudnya ya. Tapi ya jadi setnya di situ-situ aja yang pas di rel tuh. Terus apalagi ya yang masih nyangkut ya, kostum menurut gua oke sih. Banyak ada yang bilang juga kostumnya jelek, tapi kalau dilihat ceritanya wajar lah, kostumnya kan dia baru mulai, dia cuma ada jaket-jaket yang ada aja dia pakai gitu. Komedinya asik gitu, semua pasti suka sama Pak Agung dan Teddy, adanya Wulan, semua pasti suka adegan itu. Berantemnya ya itu yang gue bilang, berantemnya kurang lah. Malah yang pas Awang nyelamatin Sancaka keren tuh berantem itu menurut gue. Sisanya tapi bagus, gue gak bilang tuh jelek, tapi bagus dengan beberapa pertanyaan dan catatan aja. Kalau gue sih banyak hal-hal yang kepikiran di otak gue, kok gitu sih gitu, kok gitu. Dan penempatan product placement juga bagus sih. Kayak itu kan ada grupnya FIFA tuh, FIFA News, ada Antv, grupnya munculkan di TV. Terus ada grupnya MTech. Grup MTech tuh ada SCTV, ada video.com. Terus ada bank juga tuh, BRI kalau nggak salah di billboard. Begitulah yang ingin gue keluarkan di kepala gue nih. Gue pengen baca emailnya lumayan banyak lagi, orang email banyak bener ya. Ada 23 email baru, ya Allah. Ini kalau panjang-panjang nih, tahu udah gue bacain semua apa enggak nih. Pokoknya email baru ada 23. Dan karena sudah azan dekat rumah saya ingin sholat Jumat dulu, oke? Nanti kita lanjutin. Yeay, kembali lagi setelah Jumatan dan makan. Aduh. Gue bahas apa terakhir ya? Bos Gundala ya. Ya begitulah. Tapi intinya
Jangan percaya review orang. Kalau gue sih tipe yang tidak terlalu percaya review orang. Gue baca review itu biasanya setelah menonton. Kalau gue emang pengen nonton reviewnya kayak apapun, gue akan tetap nonton. Jadi kalau menurut gue tetap nonton Gundala karena oke banget. Ya karena oke, nggak pakai banget tadi kan gue udah ngasih tahu kekurangan yang menurut gue gitu, pertanyaan-pertanyaan di otak gue. Tapi tetap aja nonton sih, gue akan terus mengikuti Bumi Langit Cinematic Universe ini, jagat sinema Bumi Langit. Gue akan terus mendukung dan semoga akan terus semakin keren. Sekarang baca email lah ya, banyak banget emailnya. Pandu Wibisono, salam kenal Bang Gilbas, sekedar kirim cerita. Salam kenal Bang Gilbas, gue Pandu. Podcast lo enak banget didengerin karena cuma celotehan santai ngalir gitu aja tanpa diedit. Sebelumnya pernah denger podcast model gini yang rada berat, yaitu podcast awal minggunya Adri. Emang berat ya? Celah. Gue juga suka dengerin soalnya. Agak aneh buat gue karena pertama kali lihat lo malah di video review SAF Bio dan Robo. Setelah lihat review mainan lo yang lain baru nggak deh kalau lo stand up comedian karena dari suggestion video. Betul gila sih ride loan-nya keren banget. Nonton review lo kulik-kulik gue jadi ngilu, ngeri-ngeri rusak soalnya mahal banget setahu gue. Lo masih punya wishlist mainan gak? Kalau gue masih re-edit Sentinel Modular Iron Man sama Lego Voltron. Makasih udah bacain. Gue juga cukup unik kalau orang yang kenal gue dari review mainan. Karena banyak kan yang kenal gue dari stand up comedian gitu. Karena review mainan gue kan nggak seberapa di YouTube, nggak. Ya masih banyak yang lebih bagus lah. Cuma terima kasih sudah menonton. Ride loan emang lumayan lah, 1,7 kalau nggak salah harganya. Tapi emang harus diulik. Ya gimana dong? Gue juga ngeri sih. Tapi ya gimana? Wishlist mainan Lego Voltron gue juga agak pengen. Sekarang udah nggak terlalu ada lagi sih. Gue nggak ada yang pengen lagi. Entah kenapa udah beberapa tahun terakhir udah jarang sekali beli mainan. Sangat jarang. Terakhir kayaknya yang Megazord. Lego yang masih gue pengen ada Lego yang Mustang tuh. Ford Mustang yang gede. Yang wishlist yang pengen banget lagi kayaknya nggak ada sih. Belum ada yang pengen banget lagi. Waktu itu Megazord emang pengen banget, jadi walaupun lagi vakum beli, jadi gue tetap beli. Yang lain nggak ada lagi. Gitulah. Oke. Rizky Obindias, surat biar lega. Selamat siang Bang, mohon maaf mengganggu. Mau tanya dong biar lega juga, kenapa orang punya sosial media? Kenapa orang nge-share apa yang mereka lakukan atau yang mereka rasakan di media sosial? Tolong dijawab dengan jawaban yang paling tidak mainstream. Ngapain ngatur-ngatur? Ya nggak tahu, orang punya sosmed ya karena suka-suka dia, karena dia punya internet, karena mungkin ngikutin orang lain, karena mungkin biar dibilang keren, karena mungkin biar tidak ketinggalan zaman, ya apapun lah alasannya. Terserah orangnya masing-masing. Terima kasih sebelumnya, sukses buat podcast biar lega. Mantap mania mancing. Nurlia Aldisa, Dear Bang Gilbas, mau tanya dong, menurut Bang Gilbas yang tergolong sebagai komika senior di stand up Indo, tentu saya sangat senior dan sangat paling lucu di antara semua orang. Gimana pendapat Bang Gilbas tentang profesi komika bagi kaum wanita? Karena jumlahnya tergolong sedikit dibanding laki-laki. Apakah ada potensi bagi komika cewek untuk berkarir di bidang stand up? Ada. Dan apakah tips and trick untuk cewek berat jadi komika? Jadi lucu. Nggak ada lagi kayak menurut gue tips. Ini kayaknya kenapa sekarang komik yang kalian lihat jarang cewek? Ya karena jarang aja yang ikut. Bukan berarti cewek nggak bisa. Emang jarang. Tapi sekarang udah banyak juga yang dulu Mbak Sadiah yang awal-awal. Terus dulu ada Teh Miun. Udah nggak lagi tapi. Sekarang tapi kan ada Musdalifah, ada Arafah, ada Aci, ada Teh Wina. Ligwina Hananto juga udah mulai stand up dan lucu banget. Terus ada siapa lagi? Mega, Salsabila, ada siapa lagi sih? Ya banyak lah sebenarnya. Sebenarnya lumayan, emang nggak sebanyak yang laki-laki, tapi ada dan karirnya baik-baik saja bisa gitu. Nggak ada bukan berarti karena cewek terus jadi, karena cewek dikit kelihatannya jadi susah ya. Nggak, mungkin belum banyak aja yang lucu gitu. Intinya mah untuk jadi komik ya lucu intinya, sama mau rajin latihan gitu aja sih. Luh Putu Elizabeth Natalia Marta. Luh Putu orang Bali berarti ya. Ciao Kak Gilbas, komestai ogi in Giacarta, spero tu stia bene. Emoticon senyum. Mi ciamo Elizabeth Natalia Luh Putu vengo da Bandung Giava Occidentale. Halo Kak Gilbas, apa kabarnya di Jakarta? Saya harap Anda baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Natalia Luh Putu, asal Bandung, Jawa Barat. Maaf ya Kak, salam openingnya bahasa impor bahasa Italia. Asik. Oh, Giacarta tuh Jakarta. Oh, bahkan bahasa Italianya beda ya. Giava Occidentale berarti Jawa Barat. Susah juga ya. Occidental
Bandung. Occidental kayak accident gitu, kecelakaan gak ya? Sotoy. Boleh minta KG bebas buat ngupas tentang perjalanan liburannya ke Tanjung Puting, Central Borneo, mulai dari harga tiket, akomodasi di sana sampai pulang kembali ke Jakarta, dan cerita suasana di Tanjung Puting seperti apa. Terima kasih, God bless you. Gue ke Tanjung Puting tuh tahun lalu kalau nggak salah ya. Gue ikut tour. Namanya di Instagram ada B Borneo Tour, BEBORNEO. Karena itu waktu itu karena gue lagi pengen jalan-jalan ke tempat yang ada binatangnya gitu. Kayak mungkin nantinya Ujung Kulon, mungkin nanti Waikambas, mungkin Komodo, sama yang pertama Tanjung Puting dulu. Karena gue dulu banget inget temen gue pernah kesana dan oke, dan gue suka binatang gitu. Gue pengen lihat Tanjung Puting. Gue pakai B Borneo Tour, BEBORNEO, Borneo lah, B Borneo. Dia juga ada tour ke tempat-tempat lain sih, cuma kayaknya yang utama yang Tanjung Puting, karena kayaknya gue ngeliat tour lain nggak nemu, langsung itulah yang paling atas kalau nemu nyari tour ke Tanjung Puting. Harganya gue lupa lah, cek sendiri di websitenya atau di Instagramnya. Yang pasti di luar tiket pesawat ke ini, ke apa namanya kotanya ya, Pangkalan Bun, Jakarta Pangkalan Bun. Pokoknya dari kota masing-masing ke Pangkalan Bun cari sendiri tiketnya. Dulu tiketnya nggak terlalu mahal sih, pesawatnya gue lupa. Dari Pangkalan Bun naik mobil lagi ke sungai. Jadi masuknya tuh harus dari sungai masuk ke Tanjung Puting. Jadi nanti naik kapal yang disebut Klotok di sana. Jadi kita tinggal di kapal. Kapalnya kalau lu nonton Anaconda yang pertama tuh kapalnya kayak gitu tuh. Dan nuansa sungainya pun kayak Anaconda. Kayak sungai Amazon, kanan kirinya hutan, tengahnya sungai. Bedanya kalau di sana ada anaconda, di situ di Kalimantan tidak ada anaconda di sungainya, tapi ada buaya. Jadi ada 3 camp yang kita akan masukin, isinya orangutan, nanti ada jamnya dikasih makan, jadi kita ngeliat orangutannya dikasih makan. Ada satu, kayaknya ada videonya di Instagram gue sih, orangutan yang pemimpinnya daerah situ gede banget, terus deket lewat gue takut banget, gede banget soalnya. Tapi untungnya nggak apa-apa karena dia ngikutin rangernya, jadi rangernya bawa ransel isinya makanan, nah dia tuh ngikutin rangernya lewat belakang gue, jadi orangutannya deket. Tapi seru banget sih, dan makanannya gue nggak nyangka di kapal yang kelihatannya biasa aja. Kapalnya biasa aja gitu kelihatannya, tapi makanannya enak banget. Makanannya udah kayak di restoran seafood serius gitu. Masaknya bukan yang masak seadanya, bener-bener masak enak banget. Makanannya seafood, wih mantap. Gue tuh itu berlima, turnya kan karena open trip gitu ya. Cowok 2, gue sama 1 ada orang mana ya lupa, orang Amsterdam kali ya, orang Belanda lupa dah, orang Eropa kalau nggak salah. Sama 3 cewek. Terus pas malam sebenarnya di luar tur tuh. Malam diajak masuk hutan, tapi si rangernya, tapi itu di luar tur, rangernya ngajak kan, ya udah deh mau. Di situ nyamuk sebenarnya ada, tapi gigit si bule. Gue yang orang-orang Indonesia tidak digigit nyamuk, mungkin darah kami kurang menarik kali ya. Terus pas tur di hutan malam tuh banyak banget binatang aneh-aneh kayak laba-laba, ada serangga apa, ada burung apa, dan itu kan gelap banget ya, cuma pakai senter. Rangernya tuh emang udah mata alam kali ya, jeli banget. Jadi tiba-tiba itu di kanan di daun ada binatang ini. Gua, mana mas binatangnya mas, mana? Kita harus ngeliat bener-bener, oh iya itu ada. Tapi rangernya tuh cepet banget ngeliatnya dari hutan yang gelap cuma berbekal senter, deket liatnya cepet banget. Kalau ada binatang di atas daun, di bawah pohon, di mana cepet banget ngeliatnya. Sempet ada lubang yang isinya tarantula, jadi disodok-sodok pakai kayu biar tarantulanya keluar gitu. Oke dah, pokoknya bintangnya bagus banget karena tidak ada lampu kan, tidak ada polusi cahaya. Dan hutannya unik, di pinggir di pinggir sungai hutannya, tapi ada pasir kayak di pantai. Ada di hutannya tuh ada bagian yang berpasir gitu, enak lah pokoknya. Kalau malam juga cukup dingin. Tanjung Puting mantap. Kesana kan banyak kapal-kapal klotok yang lain ya, tapi kayaknya yang gue lihat ya 80% tuh orang luar sih. Entah kenapa mungkin orang Indonesia nggak tertarik kali ya jalan-jalan ke situ ya. 80% yang gue lihat turis mancanegara. Greatest Hits, Rizky Amanda. Halo Bang Gilang, senang sekali nonton lo di Ketawa. Nonton kemarin di Ketawa Comedy Club, terima kasih banyak. Greatest Hits sungguh asik sekali, sungguh asik tadi. Oh dia baru ngirim, besoknya Jumat. Ngakak banget waktu lo bilang karena ini Greatest Hits, jadi kita bisa sing along ya. Lupa sih redaksi tepatnya gimana waktu penonton melanjutkan kalimat lo pas manggung. Karena sorenya gue habis nonton Gabriel Iglesias di Netflix yang judulnya One Show Fits All, dan di ujung
di ujung setnya, di closingnya dia yang bawa materi dia awal karir, tapi dia udah 20 tahun berkarir ya, jauh sama gue yang baru 7 tahun. Dan di situ dia penonton sing along sama materi awal dia, jadi gue kayak terinspirasi dari situ. Dan karena itu juga gue masukin set 2011 gue di akhir. Tadinya gue masukin set 2011 gue di tengah gitu, agak di awal. Tapi gara-gara sorenya gue nonton Fluffy, gue pindahin ke belakang. Terus pas lo lagi bawain bahan waktu open mic pertama juga ekspresi lo tiap selesai satu set lucu sekali. Ya karena gue geli sendiri jadi ketawa-tawa. Emang sih kalau ngeliat karya lama lo tuh, karya lama tuh emang kesel-kesel gemes. Gue juga ngalamin tiap kali bongkar file lama terus nemuin tulisan-tulisan atau yang lagu yang dulu banget gue bikin, langsung mikir kok gue gini banget sih dulu. Tapi lumayan lah bang, kayaknya buat bahan ketahuan di hari tua nanti. Gue pernah baca ya satu quotes aja lah. Kalau lu ngelihat diri lu ke belakang dan lu malu atau lu ketawa sama diri lu dulu, berarti lu udah kemajuan gitu katanya. Jadi kalau lu lihat dulu, ngapain sih gue gitu? Kok gue gitu ya? Kok gue bikin materi gitu ya? Berarti lu sekarang ada kemajuan gitu. Kalau lu tetap sama aja kelihatannya, ya berarti lu nggak maju. Tadi sempet deg-degan waktu kena riffing karena gue belum pernah naik MRT pas lo nanya. Oh, yang gue tanya naik MRT ya. Alhamdulillah kagak. Pokoknya 1 jam 41 menit tadi puas banget deh gue. Terima kasih banyak untuk penampilannya tadi bang. Sama-sama. Terima kasih sudah membeli tiket dan nonton. Cukup dari gue, makasih udah baca email. Sehat selalu bang, dan masih ditunggu box setnya. Udah gak sabar malah sebenarnya. Iya ya, ada kendala di produksi, ada yang harus diproduksi ulang, jadi agak lama. Gue juga sebel sih, pengen cepetan, tapi ya semoga deh lancar. Gue tahu kan satu foto dari panggung ketawa tadi bang. Coba diingat lagi materi apa nih. Wah, dikirimin foto. Ini gue ngapain nih, lagi jongkok ya? Materi toilet kali. Terima kasih, fotonya akan gue save dan fotonya akan gue jadikan cover podcast ini. Yeah. Oke, terima kasih emailnya. Lanjut, masih ada 18 lagi, banyak banget. Angelina Gabriela Syarinawati Utagalung. Kayaknya ini yang udah email minggu lalu ya. Oh, halo Kak Gilang, aku email lagi. Sebenarnya aku mau cerita tentang kisahku juga sekalian biar lega, biar sama kayak judul podcastnya Kak Gilang. Jadi kisahku berawal saat aku masih kelas 4 SD, Kak, tahun 2009 yang lalu. Wow, 2009 4 SD ya. Waktu itu berarti berapa tahun yang lalu? 10 tahun lalu ya. Waktu itu aku jatuh pas lagi belajar naik sepeda roda 2, dan setelah jatuh itu aku mengalami pendarahan yang lumayan banyak. Setelah itu aku kira pendarahannya bakalan berhenti. Serem amat nih. Ini nggak apa-apa dibacain. Lalu gue baca dulu ya. Pendarahan bakalan berhenti. Tapi dia bilang nggak apa-apa sih. Ya udahlah, bacain aja ya. Angelina Gabriela. Kirain pendarahannya bakal berhenti berapa jam, ternyata enggak. Aku dan orang tua panik langsung membawa ke rumah sakit, dan setelah diperiksa dokter mendiagnosa aku mempunyai penyakit hemofilia. Penyakit yang gak bisa sembuh sama sekali. Jadi hemofilia itu penyakit darah sukar beku. Jadi tiap luka aku takut sendiri karena itu tadi aku udah punya penyakit. Oh, jadi darahnya keluar terus ya. Pernah juga sih 2 tahun yang lalu sempat opname di rumah sakit karena harus transfusi darah yang disebabkan masalah telapak kaki, luka kena kawat tajam. Tetanus tuh ya, serem. Sedih sih, tapi tetap aku syukuri. Terima kasih banyak Kak Gilang sudah mau membacakan email aku yang sebelum ini. Terima kasih juga sudah membacakan kisahku ini. God bless you Kak, God bless you too. Gue yakin lo akan jadi orang yang kuat. Iyalah, lo lebih punya satu yang beda sama orang-orang normal, orang-orang lain lah, sama orang kebanyakan gitu. Suatu yang beda mungkin itu bisa bikin lo lebih kuat dari yang lain. Kesulitan menyatakan perasaan. Cilah nama subjeknya ya udah. Halo bang, nama saya Rehan, umur saya kurang lebih 18 tahun. Dulu saat SMP suka sama cewek tapi gak berani nembak karena si cewek yang saya suka cewek paling pintar di kelas, bahkan di sekolah jago olahraga dan cantik. Sedangkan saya gak pintar, ansos dan gemuk. Sama, saya juga gak pintar. Seandainya pun nembak tuh cewek kayaknya cuma diterima. Tapi sampai umur saya sekarang saya merasa nyesel banget gak nembak. Bahkan menurut saya mending nembak terus ditolak daripada gak nyoba sama sekali. Menurut lu bang, kalau lu suka sama cewek bakal lu tembak atau seberapa besar pertimbangan? Dan kalau cewek yang kita suka satu kantor atau satu sekolahan, kalau ditolak agak malu juga karena hampir setiap hari ketemu. Menurut tuh gimana bang? Gue kan pertama kali pacaran dan nembak cewek itu SMP ya. Jadi dan gue juga nggak terlalu banyak pacaran lah sampai sekarang, paling di bawah 10 lah, paling 5 atau 6 kali lah. Dan gue nggak pernah ditolak alhamdulillah, karena gue sebelum nembak selalu memastikan nih orang udah suka juga gitu. Jadi gue nggak asal tembak. Cupu sih, kayak gue nggak berani nembak kalau dia belum gue pastikan suka juga. Jadi mendingan kayak gitu sih kalau menurut gue, biar lu nggak ada
takut sakit. Tapi kalau lu orang apa ngambil resiko, udah tembak aja lah kalau suka. Bener, lebih baik nyesel karena ngelakuin daripada lu nyesel karena nggak ngelakuin. Ntar penasaran lu sampai mati nggak ngelakuin. Dan gue juga tidak pernah sejauh ini ya, gue nggak pernah merasa lebih rendah dari cewek yang gue suka gitu. Kalau suka mah suka aja gitu. Pede aja lah, nggak usah karena dia pinter, karena dia ketua kelas misalkan, karena dia Miss Universe gitu. Aduh, siapalah gue. Nggak apa-apa sih kalau menurut gue, coba aja lah. Siapa? Muhammad Raihan. Namira Sari setelah di Ketawa Comedy Club. Oh, dia nonton juga nih. Hai Gilang, cuma mau bilang kemarin seneng dan happy banget bisa nonton lo di Ketawa. Gokil sih, hampir 2 jam, bener-bener gak berasa. Semoga lo bikin special show lagi nanti. Kita terus support. Cheers Lilo. Nah, Namira Sari namanya Lilo panggilannya. Oke, Namira Sari, terima kasih. Semoga insya Allah bikin spesial lagi. Tahun depan mungkin. Terima kasih udah nonton langsung ya. Oh, udah setengah jam lagi. Gue mau jam 2 mau pergi soalnya. Banyak banget ya. Halo Gilang, gue masih ingat pertama kali liat lo stand up di YouTube Stand Up Night 4 Bandung. Gue inget 2 beat lo yang ibu-ibu Tasik jualan ayam, Nubade di chicken sama STBA sekolah tinggi belakang Advent. Gue pakai pas lebaran ketemu saudara-saudara. Sialan lo. Terakhir gue nonton stand up lo pas mau jegil saat dia tapping buat awal tahun lalu. Gue seneng liat materi dan beat-beat lo yang kelihatannya ikut tumbuh sama perjalanan karir stand up lo. Oh, lo nonton langsung di Telkom. Terima kasih. Mau nanya kalau boleh tahu peralatan lo rekam podcast apa aja, edit audio pakai software apa, kualitas audio lo bagus dan jernih jadi enak didengerin walau di kendaraan umum yang banyak suara bisingnya. Sekarang pakai yang gue punya Zoom H1, ini sekarang pakai Zoom H1, yang sebelumnya juga pakai Zoom H1. Tapi yang sebelumnya lagi kayaknya ada yang pakai punya Stand Up Indo, jadi pakai Zoom H6 yang lebih mahal. Jadi suaranya kayaknya lebih jernih tuh yang Zoom H6. Tapi nggak tahu sih yang ini atau yang sebelumnya kan pakai Zoom H1 nih yang paling di jajaran Zoom seri H ini yang paling murah nih Zoom H1. Gimana? Bagus nggak suaranya? Atau memang mungkin suara saya saja yang bagus? Rekamnya dulu gue rekamnya sama format MP3 tapi salah, harusnya sih format WAV. Gue rekamnya format WAV, terus dieditnya pakai Adobe Premiere yang buat edit video, kan dia bisa buat save audio doang. Dieditnya dikit doang sih, cuma ngubah formatnya karena kegedean kalau WAV. Diubah ke AAC, udah gitu doang sih dieditnya pakai Adobe Premiere karena mau pakai Adobe Audition yang khusus audio nggak ngerti gue, beda lagi kan interface-nya. Kalau Adobe Premiere gue udah biasa jadi editnya pakai itu. Kalau berkenan juga boleh minta tolong promoin podcast gue. Nama podcast gue podcast Bosan di Jalan. Podcast ini lahir demi mengisi waktu gue di mobil yang sering terjebak macet. Sekarang ngurain unek-unek isi pikiran. Kalau berkenan buat denger ini linknya. Pertanyaan terakhirnya tuh dengerin tuh podcast Bosan di Jalan. Kenapa ya gue baca cepet-cepet banget ya? Soalnya banyak sih biar pengen cepet selesai. Pertanyaan terakhir gue, menurut lo bagaimana caranya orang biasa seperti gue bisa menambah pendengar podcast? Apa jumlah pendengar yang tinggi hanya bisa dicapai dengan terkenal dulu sebelum bikin podcast? Thank you udah mau jawab pertanyaan gue. Semoga sukses dan semoga segera tur kembali. Gue belum pernah tur sih. Salam R dari podcast Bosan di Jalan. Asik, ada inisial biar misteri R. Nggak tahu sih cara nambah pendengar ya. Nggak tahu apa harus tinggi hanya bisa terkenal dulu. Nggak tahu juga deh. Tapi gue selalu yakin ya. Kalau barang bagus lama-lama akan kecium orang gitu. Asal lu konsisten dan ikhlas menjalaninya. Kalau menurut gue gitu sih. Jadi kalau Anda ingin misalnya di podcast pengen bagus, pengen banyak yang denger, ya mungkin konsisten aja dan barangnya bagus gitu, dan promo-promo tentu saja. Insya Allah ada pendengar. Gue juga gak ngerti, podcast gue juga kagak seberapa kok ini. Biar lega. Faris Erwinda, woi bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cerita, akhirnya podcast gue rilis juga di Spotify setelah ngikutin saran lu. Makasih banyak ya bang, mau promosi dulu ya. Jangan lupa pendengar podcast Biar Lega dari Gilang Baskara untuk juga dengerin podcast Omongin Aja by Faridzi Erwinda. Ada di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan lain-lain. Udah gitu ya numpang promosi. Terima kasih Mas Gilang Baskara. Sami-sami. Aduh banyak. Masih 12 lagi. Halo Bang Gilbas, saya Rizal dari Sidoarjo, mau berbagi kisah cinta tragis biar lega.
Ini kisah gue lumayan tragis soal cewek. Waktu pilpres kemarin itu hal bersejarah bagi Indonesia dan gue. Malam hari setelah mencoblos dia minta gue ngerjain tugas di McD dan gue pun kasihan karena dia bete tugasnya emang banyak dari jam 8 malam kelarnya jam 12 malam dan itu nggak langsung pulang bang. Itu juga harus print dan fotokopi karena itu banyak selesainya hampir jam 2. Gue pun marah sama dia karena gue jadi pulang malam dan dimarahin ibu gue. Yang dimarahin lu. 2 hari kemudian dia ngajakin ngedate dan itu romantis banget bang, bikin gue gak marah lagi sama dia. Tapi seminggu kemudian dia bilang kita gak usah deket lagi, alasannya bukan karena cowok lain tapi karena gue selalu ungkit-ungkit masalah yang nganterin dia sampai malam, padahal itu konteksnya bercanda bang. Dan gak lama dia posting udah jadian sama cowok, padahal baru 7 hari yang lalu ngedate romantis, malah jadian sama cowok. Nyesel gue nganter sampai jam 2 pagi, mana jauh lagi. Sorry bang, ceritanya panjang, kapan bikin show di Surabaya? Aku tunggu bang. Lagian dia kan ngedate romantis, seminggu kemudian gak usah deket lagi. Jadi dia sebenarnya gak ngedate romantis, pengen ngusir lu kali, cuma biar caranya dinaikin dulu gitu kali ya. Lagi orang kantor jam 2 pakai diungkit-ungkit sih. Kadang tuh orang bagi kita bercanda, orang tidak menganggap itu bercanda mungkin, ya nggak tahu lah saya ya. Ya kalau dia udah jadian ya udahlah, masih banyak lah, cari cewek lain aja lah. Gak usah dipikirin terlalu berlarut-larut. Oh, curhat biar lega ya. Dir Kang Gilbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang, saya Adrian, sang podcaster Pusaka TA yang orang Ciparai. Oh ya Kang, saya mau curhat setelah mendengarkan podcast sebelumnya yang tentang 022 ke Bandung. Saya makin yakin dan bulat bagaimanapun cara kembali bekerja di Bandung. Alhamdulillah, entah teman saya mendengarkan podcast Kang Gilbas atau tidak, tiba-tiba hari Jumat tanggal 6 saya dikasih info bahwa ada lowongan di divisi dia di Bandung dengan gaji yang sangat lumayan di Bandung. Doakan ini supaya jalan terbaik dan mudah-mudahan diterima. Pertanyaan besarnya apabila mudah-mudahan diterima, amin. Bagaimana cara menyampaikan untuk resignnya terutama kepada kawan saya yang merekomendasikan saya kerja tempat yang sekarang di Jakarta. Saya tidak ingin membuat dia kecewa dan lingkungan dia kecewa karena masukan saya, terutama ketika suatu saat nanti dia mau memasukkan kerabat dia yang akan sangat tidak percaya lagi. Oh, bagusnya gimana? Saya mementingkan diri sendiri, bodoh amat teman atau sebaliknya. Saya nggak enakan orangnya. Nggak enakan adalah penyakit seluruh orang Indonesia. Ya, apalagi kayaknya terutama orang Sunda dah. Hidup dari nggak enakan gitu. Kita nih, saya juga setengah orang Sunda jadi agak nggak enakan, tapi gimana ya, di ujung-ujungnya kita hidup kan sendiri. Kita hidup akan menjalani sendiri dan beserta orang-orang yang kita sayangi gitu ya, entah pacar, entah pasangan, entah keluarga. Sisanya orang-orang yang lain tuh nggak penting lagi gitu. Jadi ya nggak tahu, gue belum pernah kerja, jadi belum pernah tahu cara resign. Jadi ya mungkin lo bisa agak bohong-bohong dikit lah. Entah lo bilang pengen deket sama keluarga kali di Bandung atau apa. Aduh, sariawan gak enak banget ngomong. Lagi sering nongkrong di mana, dengan komunitas mana, apakah dekat dengan daerah Jakarta Pusat? Siapa tahu saya bisa kumpul agar sedikitnya mengurangi rasa tidak betah Jakarta karena ada kegiatan atau komunitas yang saya kejar. Enggak sih, jarang nongkrong. Jarang lah nongkrong saya mah. Ya paling kalau di Jakarta Pusat, kalau mau ke komunitas stand up di Jakarta Pusat ada di Eunoia Cafe Setiabudi. Sebenarnya itu di Jakarta Selatan, emang aneh komunitas Jakarta Pusat. Nongkrongnya di Jakarta Selatan, tempat open mic setiap hari Senin. Dengerin aja di podcast Stand Up Indo ada tuh yang bahas soal komunitas Jakarta Pusat. Ya, tonton aja. Ya Allah, banyak banget emailnya, panjang. Ntar aja gue baca ya. David Agustino, panjang banget emailnya. Gue Mark Esrit, nanti aja lah. Arena Video, kenapa nama lu Arena Video? Menurut lu bang, SJW yang nolak investasi asing seolah-olah anti kapitalis, ambil contoh beli jaring SID di sosmed selalu menggaungkan Bali tolak reklamasi tapi dia endorse sama fans di case yang lain. Menurut lu mereka itu aktivis atau takut zona nyamannya diusik aja bang? Kayaknya kalau itu nggak ada hubungannya ya. Tolak reklamasi kan karena takut ngancurin alam bukan? Setahu gue nih ya, dia nolak orang-orang yang Bali tolak reklamasi itu karena takut alamnya hancur. Nggak ada hubungannya sama dia endorse fans. Enggak lah, kalau yang nolak investasi asing mah enggak sih, nggak mungkin lah anti kapitalis, susah lah, kita itu adalah baut-baut kecil dari mesin kapitalisme yang sangat besar ini. Jadi ya udahlah,
Nggak usah sosok anti asing, semua yang lu pakai juga dari asing kok, semua juga made in China lah. Nggak usah terlalu benci sama sesuatu berlebihan dan tidak usah terlalu suka sama sesuatu berlebihan. Intinya jangan berlebihan, oke? Ntar lagi juga kiamat lah paling lah, nggak usah terlalu ribet hidup. Zahra Capricorn Girl, ada lagi dia meng-email. Gue buka nggak ya? Buka deh. Ya Allah, panjang juga. Nanti deh yang panjang-panjang ya. Gue mau milihin dulu yang pendek-pendek. Ya ampun, ini panjang lagi yang berikutnya. Gue nyuruh orang email tapi giliran panjang gak gue baca. Ini pendek nih. Misi Bang Gilbas, nama gue Adri. Mau tanya apa bener podcast tidak menghasilkan uang seperti YouTube? Kalaupun begitu sebenarnya apa fondasi orang banyak bikin podcast Bang? Oh iya Bang, kalau ada waktu senggang boleh tolong dengerin review podcast gue. Namanya podcast gue Podcastinasi. Gue bikin podcast sih awalnya karena kirain ada duitnya, tapi ternyata setelah buat podcast episode pertama duit bukan pemikiran utama gue, malah seru dan senang udah ada yang dengerin. Ini linknya Bang. Lu bilang nggak ada duitnya tapi lu bikin juga. Ya emang kalau sejauh ini setahu gue di Indonesia tuh belum bisa per klik kayak YouTube. Jadi harus ada sponsor yang masuk gitu, atau ada adlibs kayak radio, ada iklan masuk. Kalau gue sih, gue nggak tahu lah orang lain bikin buat apa. Kalau gue mah sama kayak waktu gue bikin YouTube pertama kali, sama kayak waktu gue bikin ikut stand up pertama kali adalah pengen aja. Waktu stand up gue pengen aja nyobain. Ternyata bisa dan ada jalannya. Waktu bikin review mainan di YouTube karena gue koleksi mainan dan gue sayang nih mainan kagak diapa-apain, cuma dipajang doang. Terus gue pengen sharing aja intinya karena gue lihat waktu itu ya 2013 gue sering nonton review mainan luar tapi kok gue belum pernah lihat review orang Indonesia. Ya udah deh gue bikin gitu aja intinya. Podcast juga ya itu karena gue mungkin ada hal-hal di otak gue yang pengen gue omongin, dan setelah berkarir 7 tahunan di stand up gue tahu kalau gue tuh malas nulis tapi hobi ngebacot gitu aja sih. Lebih seneng ngomong, jadi ya udah bikin podcast buat ngeluarin hal-hal di kepala gue biar lega, makanya namanya biar lega gitu dah. Jadi intinya semua lakukanlah karena suka, apapun itu ya, mau bikin podcast kayak, mau bikin YouTube kayak, mau ikut komunitas reptil kayak, mau ngerakit magicom kayak, apa kayak, pokoknya intinya karena suka aja lah dulu lah. Satu quotes yang selalu gue pegang dari film terbaik yaitu adalah Three Idiots. Pursue excellence and success will follow. Yang dikejar bagusnya dulu, jangan suksesnya. Gue ngomong kayak orang bener aja nih. Dibaca ya emailnya ya. Nih karena pendek kamu aku baca. Nita Soniawati. Hai, akhir ini gue rajin denger podcast terus nyangkut di podcast biar lega. Gue dengerin semua episode dalam kurung penting. Kapan ada event di Bandung? Belum lama gue stand up di Bandung. Bulan apa tuh? Agustus ya? Apa Juli yang sama Tridente. Terus akhir tahun ada acara apa aja? Kepo banget akhir tahun, nggak tahu, nggak ada acara kali. Gue juga cinta banget sama Bandung. Pas dengerin podcast tentang Bandung ngerasa relate banget. Menurut Mas Gilang paling ngangenin dari Bandung apa? Nggak tahu sih, kotanya aja, vibes dari kotanya yang bikin kangen. Gue juga nggak tahu kalau dibilang apa ya. Panas juga, macet juga lumayan macet, tapi entah kenapa ada vibes yang beda dengan kota gue ini Jakarta. Selain makanan, selain makanan ngangenin, nggak tahu sih. Ada hal yang nggak disuka dari Bandung? Kalau ada apa? Seandainya suatu hari nanti bisa tinggal di Bandung, pengennya di mana? Kenapa? Banyak banget ya pertanyaan gue. Iya, emang banyak. Yang nggak disuka itu sih transportasi umumnya belum, angkotnya belum, maksudnya transportasi umumnya belum ada langkah yang nyata yang kelihatan gitu. Entah bis, entah angkotnya dibagusin semua, atau ada MRT kayak apa, LRT lah atau apa yang bikin jalan orang jadi akan mengurangi bawa mobil di Bandung. Gitu sih, belum ada yang kelihatan aja langkahnya. Ya gitulah, sebagai langkah sebagai saran sotoy orang yang merasakan Bandung aja. Kalau pengen tinggal di Bandung daerah mana ya? Pengennya daerah atas sih, entah di Cimbluit atas juga tuh rumahnya bagus-bagus tuh. Gue dulu waktu kuliah di Cimbluit ngeliat di atas, kalau jalan ke atas atau sepedaan ke atas bagus-bagus banget rumahnya. Atau di Dago atas kali ya. Nggak mau di selatan panas. Tapi di Cimbluit tuh kalau turun macet. Ya semua ada resikonya sih. Kalau tinggal di daerah utara enak dingin tapi macet. Bandung Barat ya itu ya. Ya itulah. Buset, keras banget. Sorry ada suara HP keras banget. Ya itulah, nggak tahu. Tapi daripada di selatan panas, mending sama-sama macet juga. Mending mending yang di daerah dingin aja.
Sebelumnya kenalin bang, aku Sista Wijaya. Betul emailku jangan dibacain ya bang. Lah? Gimana ya? Ya udah deh, gue baca depannya doang itu ya. Makasih bang. Emailku jangan dibacain ya. Udah deh, nggak gue bacain. Nanti gue baca setelah selesai tapping ini deh. Aduh, panjang. Udah. Ada sisa sekitar 6 email yang belum gue bacain. Nanti aja deh ya di episode berikutnya. Yang lain gue usah email dulu ya. Biar gak kebanyakan gitu. Gue gak enak kalau gak bacain. Soalnya orang udah email masa gak dibacain. Tapi kalau dibacain kebanyakan. Udahlah segitu aja dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.